Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Aljabar 17 TV bersama saya Iin Nurhaini selaku tenaga pendidik SMK Aljabar Ciledug. Kali ini di sini saya akan membahas tentang materi pembelajaran bahasa Indonesia. Kita akan membahas materi kelas 10 tentang teks laporan hasil observasi. Tapi, pernah tidak sih kalian mengunjungi suatu tempat, misalnya museum? Kalau kita amati, di museum banyak sekali sesuatu yang bisa digunakan untuk menulis teks laporan hasil observasi. Baik, kita kembali ke materi teks laporan hasil observasi. Apa sih pengertian dari teks laporan hasil observasi? Teks laporan observasi adalah tulisan hasil pengamatan terhadap suatu objek secara lebih detail. Nah, apa saja sih yang harus diamati? Mari kita lihat gambar berikut ini. Di sini gambar yang bisa diamati oleh kalian yaitu berupa kegiatan, misalnya kegiatan pramuka atau benda lain seperti gunung, hewan, sungai. Selain itu, teks laporan hasil observasi ada ciri-ciri diantaranya. Yang pertama, bersifat objektif. Bersifat objektif bisa kita artikan laporan disusun berdasarkan keadaan objek tunggal yang nyata diamati secara langsung sesuai apa yang kita lihat dan kita dengar. Yang kedua, berdasarkan fakta. Artinya, di mana laporan disusun berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan dan sudah diamati terlebih dahulu dan terbukti kebenarannya. Yang ketiga, ditulis secara lengkap. Laporan pengamatan ditulis secara lengkap, disusun secara lengkap sesuai informasi atau data yang didapat dan saling berkaitan satu sama lainnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang struktur teks laporan observasi. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi hal-hal yang bersifat definisi atau pernyataan umum bisa disebut klasifikasi, ya, pengklasifikasian dan lainnya sebagai pembuka. Struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini menjelaskan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Nah, dalam sebuah teks laporan observasi, di sini ada berupa manfaat dari hasil pengamatan objek tersebut. Nah, bagian ini menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat. Berikutnya, di sini akan Ibu beri contoh teks laporan hasil observasi. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada sebuah paragraf yaitu tentang wayang. Ibu bacakan. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Dari kata wayang di sini disebutkan pendefinisian. Pendefinisian yaitu bagian dari salah satu struktur pernyataan
pernyataan umum. Walaupun di sini di pernyataan umum tidak ada pengklasifikasian atau klasifikasi tentang objek tertentu, tetapi di sini sudah menyatakan ada definisi. Jadi ini bisa termasuk ke dalam pernyataan umum. Berikutnya, teks yang menyatakan deskripsi bagian. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya, dibagi lagi menjadi bermacam jenis yang paling terkenal. Nah, yang paling terkenal di sini adalah wayang purwa. Wayang purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau dan diberi warna sesuai kaidah ulasan wayang Pandalangan. Diberi tangkai dari bahan tandu kerbau bule yang diolah sedemikian rupa. Di paragraf pertama, ini bisa disebut sebagai deskripsi bagian. Dari objeknya yaitu wayang, dijelaskan bahwa yang termasuk objek wayang yaitu wayang purwa. Berikutnya, struktur manfaat. Paragraf di bawah ini, semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran-ajaran kehidupan manusia. Di mana bagian struktur deskripsi manfaat? Kita lihat ada 2 paragraf di sini yang menyatakan deskripsi manfaat. Itu ada kata dimanfaatkan atau wayang bermanfaat sebagai media pendidikan. Nah, sampai di sini paham? Kalau sudah paham tentang struktur teks kebahasaan, struktur teks laporan observasi, kita lanjut ke kaidah kebahasaan teks laporan observasi. Unsur kebahasaan dalam teks laporan observasi yang pertama yaitu afiksasi, yaitu proses pengimbuhan. Di sini Ibu beri contoh. Yang pertama, ada imbuhan ber, ditambah kata dasar yaitu asal, kemudian menjadi berasal. Karena kata asal ditambah imbuhan ber menjadi berasal. Contoh lainnya, me ditambah dengan kata dasar yaitu bantu menjadi membantu. Berikutnya, unsur kebahasaan yang kedua yaitu kata kerja atau verba dan kata nomina. Berikutnya yaitu unsur kebahasaan yang kedua, kata kerja dan fase verba. Kita lihat kalimat berikut ini. Wayang tersebut selalu dimainkan dengan iringan gamelan. Ada kata wayang, itu sebagai subjek, dimainkan sebagai predikat, dengan iringan gamelan sebagai objek. Yang menyatakan kata verba atau kata kerja di sini ada kata dimainkan. Selain kata di, bisa juga untuk unsur predikat
itu bisa menggunakan imbuhan me. Kalimat berikutnya, wayang tersebut selalu dimainkan dengan iringan gamelan. Kalau dilihat dari frase verba dan nomina, di sini ada dua kata, wayang tersebut. Ada dua kata ya. Ibu ulangi, wayang tersebut. Itu termasuk dalam frase nomina. Berikutnya, selalu dimainkan. Ada dua kata juga, itu termasuk ke dalam frasa verba. Sedangkan kalimat berikutnya, dengan iringan gamelan. Ada dua kata juga, itu termasuk ke dalam frasa nomina. Unsur kebahasaan yang ketiga yaitu kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Nah, telah kita ketahui di awal yaitu tentang struktur teks laporan observasi, itu ada yang dinamakan definisi. Nah, untuk mengetahui kata definisi, kita lihat kata kuncinya, diantaranya adalah, merupakan, yaitu, ialah. Di sini dicontohkan di awal paragraf tentang teks wayang. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Jelas di situ ada kata adalah yang merupakan kalimat definisi. Berikutnya, kalimat deskripsi. Untuk kalimat deskripsi, ini tentang halnya bisa menjelaskan tentang hal-hal secara detail. Misalnya, kita menggambarkan sesuatu ya ke dalam paragraf, menggambarkan sesuatu objek secara detail. Di sini dijelaskan dalam sebuah kalimat, dicontohkan, wayang kulit terbuat dari kulit kerbau yang ditata diberi warna sesuai kaidah kulasan wayang pandalangan dan diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau kulit. Nah, itu pendeskripsian dari wayang purwa. Sampai di sini dulu untuk pembahasan unsur kebahasaan. Kalau sudah paham, kita lanjut ke unsur kebahasaan yang keempat. Nah, unsur kebahasaan yang keempat yaitu tentang kalimat simplek dan kalimat kompleks. Kalimat simplek cirinya yaitu memiliki dua predikat dan berupa kata kerja. Contoh, Taman Nasional Baluran memiliki bermacam flora dan fauna. Di mana cirinya? Di sini ada kata kerja yang menyatakan memiliki. Nah, ini termasuk ke dalam kata kerja. Bisa selain memiliki, yaitu menggunakan imbuhan di. Ini juga merupakan kata kerja. Berikutnya, kalimat kompleks. Berbeda dengan tadi kalimat simplek yang hanya memiliki satu predikat. Kalau kalimat kompleks itu memiliki dua predikat dan menggunakan kata kerja. Contoh, singa menerkam dan memakan mangsanya. Ada kata menerkam dan memakan. Itu untuk dua predikat. Di mana kata kerjanya?
sama, yaitu menggunakan imbuhan menerkam, dan memangsa. Berikut penjelasan dari Ibu tentang pengertian teks laporan observasi, struktur teks observasi, dan unsur kebahasan teks observasi. Oke, itu saja materi kali ini. Tetap stay di Aljabar 17 TV. Sampai jumpa. Terima kasih.